Salam, selamat pagi. Bapak Ibu Saudara-saudara, bersuka cita sekali kalau pada pagi hari ini kita masih bisa dikuatkan, disegarkan dan diteguhkan oleh Tuhan untuk melakukan semua tugas aktivitas kita. Dan sebelum kita melakukan semua pekerjaan kita, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Urapi hati dan pikiran kami ketika kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Hikmat Tuhan, penyertaan Tuhan yang memberikan kami kemampuan untuk mengerti, supaya firman Tuhan meresap masuk dalam hati dan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, ayat firman Tuhan yang menjadi dasar bacaan kita terdapat di dalam Markus pasal 10 ayat 46 sampai ayat yang ke-52 yang bercerita tentang Bartolomeus, seorang pengemis yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tema yang saya mau ambil dari bacaan ini adalah perjuangan iman. Bapak Ibu Saudara-saudara, kisah Bartolomeus ini, dia adalah seorang pengemis yang buta. Dia memiliki keyakinan bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, ketika Yesus sedang lewat, dia menyapa Yesus dengan sebutan Yesus anak Daud. Sapan ini adalah sebuah sapan yang tidak lazim, sebab kebanyakan orang pada zaman itu menyapa Yesus dengan Yesus dari Nazaret. Oleh sebab itu sapan itu menunjukkan keyakinan bahwa Yesus adalah Mesias, sebab kata anak Daud itu merujuk pada Mesias yang akan datang dari keturunan Daud menurut kitab para nabi. Dengan keyakinan yang seperti itu, Bartolomeus memohon agar Yesus mengasihaninya. Dia berharap untuk mendapatkan rahmat dari Allah. Bartolomeus percaya Yesus adalah Mesias dan Yesus sanggup menyembuhkannya. Mata Bartolomeus memang tidak dapat melihat, tetapi mata rohaninya, mata imannya memiliki kepekaan untuk dapat melihat siapa sebenarnya Yesus itu. Dengan keyakinan itu, maka Bartolomeus berteriak untuk menarik perhatian Yesus agar Yesus menoleh dan mengasihaninya. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, usaha dan keyakinan Bartolomeus ini ternyata tidak berjalan dengan lancar. Dia mengalami hambatan-hambatan. Hambatan pertama yang dia dapatkan adalah hambatan yang disebabkan oleh kondisi fisiknya. Karena Bartolomeus tidak dapat melihat apa yang terjadi di sekitarnya. Dia hanya berpedoman dan mendengar dari suara-suara orang banyak yang ada di sekelilingnya. Dia tidak dapat mendekat pada Yesus yang berada di tengah-tengah kerumunan orang banyak yang datang secara berbondong-bondong. Jadi yang bisa Bartolomeus lakukan hanyalah berseru, berteriak dengan suara keras. Dan teriakannya itu membuat orang-orang yang ada di sekitarnya merasa terganggu dan mereka tidak suka. Itu hambatan yang pertama. Lalu hambatan yang kedua yang Bartolomeus hadapi adalah orang banyak memandang apa yang dilakukan Bartolomeus itu sebagai sebuah gangguan. Ayat 48 menyebutkan bahwa banyak orang menegurnya supaya ia diam. Dan di dalam Alkitab bahasa Indonesia masa kini menerjemahkan dengan lebih lugas lagi. Mengatakan ia dimarahi oleh banyak orang dan disuruh diam. Oleh sebab itu maka Bartolomeus disuruh diam oleh banyak orang. Namun semakin Bartolomeus diminta untuk diam, maka semakin keras ia berseru kepada Yesus. Dan kegigihan Bartolomeus menjadikan Yesus memperhatikannya. Jika orang banyak memarahi Bartolomeus, Yesus justru menyambutnya dengan keramahan. Bartolomeus memang tidak dapat mendekat kepada Yesus. Namun Yesuslah yang mencarinya. Dan Yesus mengutus orang untuk memanggil Bartolomeus. Bartolomeus mendapatkan dukungan dari orang yang diutus oleh Yesus dan berkata, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Bapak Ibu Saudara-saudara, kita dapat membayangkan para utusan Yesus ini datang menolongnya untuk berdiri dan menuntunnya untuk bertemu dengan Yesus. Sebab dia buta. Bartolomeus menanggalkan jubahnya, tanda bahwa ia datang ke hadapan Yesus dengan kesungguhan untuk mendapatkan kesembuhan.
Bapak Ibu saudara-saudara, sikap batin Bartolomeus ini nampaknya menarik perhatian Yesus. Sehingga Yesus menyapanya dan bertanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Lalu Bartolomeus meminta sesuatu yang membuktikan keyakinannya kepada Yesus. Ia meminta sesuatu yang hanya dapat dilakukan oleh Allah. Ia meminta supaya ia dapat melihat. Bapak Ibu saudara-saudara, permintaan Bartolomeus ini menjadikan tanda-tanda kehadiran Allah terjadi. Sebab dalam Matius 11 ayat 5 mengatakan, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Itulah tanda-tanda kehadiran Allah. Dan tindakan Bartolomeus menunjukkan keteguhan hatinya dalam usahanya untuk memperoleh kesembuhan. Dia gigih menghadapi rintangan yang ada. Dia tidak melihat hambatan yang dihadapi sebagai sebuah titik yang mengakhiri semua harapannya. Dia masih dapat melihat harapan itu ada pada Yesus yang mampu menyembuhkannya. Dan keyakinan Bartolomeus sekaligus menunjukkan bahwa dia mengenal keberadaan dirinya di hadapan Allah dengan amat baik. Dan pengenalan atau kesadaran diri itu menjadikannya berani untuk mengatasi semua rintangan yang dia hadapi. Berani pula untuk menggantungkan dirinya kepada Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui perenungan kita pada kali ini, ada beberapa hal yang mau mengajarkan kita hal yang penting. Yaitu yang pertama, kita diajar untuk selalu berdoa tidak jemu-jemu. Kita diajar untuk selalu mencari Tuhan selagi kita memiliki napas, selagi hidup dianugerahkan kepada kita. Tidak ada yang tidak mungkin. Yang kedua, kita diajar untuk percaya kepada Yesus, di mana Yesus adalah Mesias Juru Selamat yang mampu memberikan pertolongan kepada kita. Jangan biarkan kekhawatiran, jangan biarkan kebimbangan menguasai hati kita menjadi penghalang untuk menghambat keyakinan kita kepada Tuhan. Yang ketiga, kita juga diajar untuk tidak lupa bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan Tuhan yang kita rasakan dengan mengikuti dan memuliakan namanya, karena mujizat itu ada di dalam Yesus Kristus. Biarlah melalui ketaatan kita kepada Tuhan, kita dapat merasakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Firman-Mu yang kembali mengajarkan kepada kami, supaya kami dengan gigih dan bertekun berani mendobrak semua rintangan untuk berjuang mendapatkan kesembuhan di dalam keyakinan kami kepada Yesus Kristus, Tuhan penyelamat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.